Identical forms but different meanings. Identical forms, different meanings. Warnanya sama tapi maknanya beda. Okay. Let me see another example. Apa bedanya homonim sama polisemi? Oh, jadi saya lupa-lupa juga ya. Two words same. Si melihat sama si laut. Si melihat si laut. Okay, let me see. Homonyms, different words, pronounced the same, different meanings. Itu benar aja yang tadi itu ya. To, yang si dan si. Dari buku ini, ya, katanya berbeda, pronounced the same, it is pronounced the same, disebutkan dengan sama, tapi different meaning. Oke, different meaning. Itu yang membedakannya sama polisemi. Maknanya berbeda. Kata dan maknanya berbeda, tapi bagi cara mengucapkannya sama. Itu homonim. Not so, ma'am. Flower, Yes? Bukan so. Itu Oh, sorry. so. Si, sorry. Oke, si. Oops. Oh, wow. So sorry. Ma'am, flower masuk nggak? Sorry? Flower. Flower dan flower. Dan bunga. Yang tepung. Oke. Ini included flower. Yang ini ya. Jadi dia dikatakan homonyms itu kata yang berbeda, diucapkan sama, maknanya beda. To, see, flower. Ya. Kalau dilihat sih ini ya. Tapi nanti kita lihat lagi bedanya sama polisemi, katanya ada perbedaan juga dengan polisemi. Dan homofon juga satu lagi ya, homofon, homonim dan homofon. Oke, maybe next week, karena sudah lagi bingung juga ternyata. So sorry, ini lama banget saya nggak belajar. So I forget. But to tell you the truth, I a little bit agak tertukar jadinya. Oke, I will read it further. Minggu depan akan saya jelaskan lagi perbedaannya apa. Tapi udah tahu ya, intinya adalah yang paling jelas itu hiponyms, itu dari khusus umum khusus. Kemudian polisemi itu katanya sama tapi maknanya itu lebih dari satu dan berbeda-beda. Kemudian homograf tulisan sama, cara nyebutnya beda, maknanya juga beda. Itu ya. Kalau homofon sebut homofon tadi cara pronunciation-nya sama tapi mungkin tulisannya yang berbeda. Itu tadi yang membedakannya ya. Homonim sama homofon itu bedanya. Okay, so sorry, I messed up today. Right, minggu depan ya, ini PR-nya saya, jelaskan ke kalian. Nanti mungkin juga kalian bisa baca sendiri, terus kita bahas minggu depan, diskusi sebelum kita mulai kelas, materi selanjutnya. Right, next, ada example nomor 5. Observe the words below. Which one do they belong to? Fixed expressions atau idioms? Ada 4 contoh. How are you? Expressions. Artinya? Apa kabar? Nanyain situation kita ya. State kita atau situation kita. It's a piece of cake. Idiom. Oke, pernah dengar ini? Pernah. Apa artinya? Gampang. Mudah. Sangat gampang, sangat mudah. Oke, kalau that's a given. That's a given. Pernah dengar? That's a given. Lupa. Itu dikasih gitu. Itu sebuah pemberian. Kalau di terjemahan ya, itu sebuah pemberian gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada orang ngomong gini, that's a given. Itu artinya emang udah dari sononya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya emang udah dari sononya. That's a given. She's beautiful. That's a given. Emang udah dari sononya. Oh, dia cantik ya. That's a given. Udah dari sononya gitu. Itu artinya that's a given.
Terus kalau don't beat around the bush, Basa-basi. basa-basi. Oke, don't beat around the bush itu kalau kita terjemahin satu-satu, jangan memukul di sekitar semak-semak. Ngapain orang mukul di sekitar semak-semak? Nggak masuk akal banget kan? Artinya, don't beat around the bush itu basa-basi atau ngomongnya muter-muter. Tujuan awalnya itu apa, tapi ngomongnya muter-muter dulu. Jadi banyak basa-basi. Itu masuk ke dalam idiom. Oke, next. Contoh nomor 6. I saw her duck. Ini berhubungan dengan ambiguity. Ini ada dua makna dari kata her duck. Oke, dari frasa her duck. I saw her duck. Duck ini ada dua artinya. Yang pertama, itu kata kerja. Duck itu artinya menunduk. Jadi meaning pertama, I saw her lower her head. Saya melihat menundukkan kepalanya. Duck itu menunduk. Duck yang kedua itu artinya bebek. Nah, meaning keduanya adalah I saw the duck belonging to her. Saya melihat bebek yang bebek punyanya dia gitu. Saya melihat bebek punya dia. Jadi duck di sini ada dua maknanya. Satunya verb, satunya noun, satunya menunduk, satunya adalah bebek. Nah, itu yang kita sebut dengan ambiguity. Oke, itu yang kita sebut dengan ambiguity atau makna taksa, makna double, makna ganda. I saw her duck. Makna ganda ini juga bisa berada pada beberapa tingkatan gitu. Beberapa tingkatan maksudnya dalam bentuk kata aja, atau dalam bentuk frasa, atau dalam bentuk yang saya kasihkan contoh di sini. Ini dalam contoh sentence atau kalimat. Oke, saya kasih contoh satu lagi deh. Satu. Apa ya? An old English teacher. Huh? What? Okay, can you hear me? Yes, ma'am. Yes? I'm so sorry, nggak tahu mati gitu aja listriknya tadi. Terus hidup lagi. Udah 2 kali hari ini. Aneh banget. Oke, kita balik ke tadi. An old English teacher. An old English teacher. Kira-kira maknanya apa tuh? Ini ada dua. Ini ambigu juga nih. An old English teacher. Kalau saya katakan seperti ini. Makna apa yang pertama datang di dalam pikiran kalian? Tafsiran kalian pertama kali apa? Seorang guru bahasa Inggris yang tua. Yes, seorang guru bahasa Inggris yang tua. Tapi frasa ini juga punya makna yang lain. Ada yang bisa tebak? Guru senior. No, guru senior sama aja gurunya udah tua. Ada satu lagi maknanya. Belajar lama. No, masih sama maknanya. Cuman sinonim aja sama yang tadi. Ada lagi? Ada lagi? Guru bahasa Inggris kuno. Yes, that's right. Guru bahasa Inggris kuno. Maksudnya bahasa Inggris kuno, ini ada seorang guru, dia mengajarkan bahasa Inggris yang udah kuno gitu. Bahasa Inggris yang udah nggak dipakai lagi. Kayak mungkin profesor di universitas gitu. That's right. That's the answer. Jadi yang pertama maknanya adalah guru bahasa Inggris yang udah tua, emang gurunya yang udah tua, atau satu guru bahasa Inggris, guru ini ada seorang guru yang mengajarkan bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris yang zaman dulu-dulu udah nggak dipakai lagi gitu. Right. Itu yang dinamakan dengan ambiguity. Dan ini sangat erat hubungannya dengan makna. Kenapa ambiguity harus dipelajari? Karena ketika
kalian menerjemahkan, ketika salah tafsir itu salah juga makna yang akan kalian convey atau kalian kirimkan ke pembaca. Jadi jangan sampai salah gitu. Harus dilihat konteksnya juga. Berhubungan lagi dengan konteks kan? Itu berhubungan lagi dengan pragmatik atau nanti semantik dalam bidang yang lain. Oke, dari contoh-contoh di sini bisa dipahami kira-kira semantik itu seluas apa? Yes. Guys? Oke, bisa dipahami ya. Semantik itu intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Entah itu makna literal atau figuratif, entah itu maknanya di dalam kata itu sendiri secara literal atau secara atau kita harus melihat konteks lagi. Kemudian kita juga bicara tentang makna dalam simbol dan acuannya apa, makna ganda dan lain sebagainya. Fallacy logical Sampai sini ada termasuk pertanyaan? semantik, Mem. Yang mana? Sorry. Apa tuh? Fallacy logical tuh, kesesatan pikir. Kesesatan pikiran. Semantik. Kesesatan pikiran ya maksudnya tadi ya? Pikirannya nyasar. Kayaknya ada hubungannya dengan saraf deh nih ya. Bukan yang itu. Mungkin iya. Hah? Tadi lanjutkan jawaban Mem tadi lanjutkan dulu. Oke. Kalau menurut saya sih itu ada hubungannya dengan saraf juga ya. Karena kalau cuman disebutkan seperti itu, saya nggak tahu background-nya apa. Kalau kita bilang dari semantik, ada hubungannya ya ada. Pasti ada. Karena kan berhubungan dengan bahasa, pasti ada maknanya. Ada maksudnya, ada tujuannya. Logical fallacy. Logical? Okay, can you write it down in the chat? I never heard that one. Kemudian kolom komen. Coba di chat. Kolom komen. Can you write it down there so I can read and also your friends can read too? Please. Logical fallacy. Logical fallacy. What is logical fallacy? Oh, banyak juga ya jenisnya ternyata. Invalid or otherwise faulty reasoning or wrong moves in the constructions of an argument which may appear stronger than it really is if the fallacy is not. Errors in reasoning that are based on poor or faulty logic. Kesalahan dalam berargumen ya, dalam berargumen. Iya, ada hubungannya ini. Jelas ada hubungannya. Jelas ada hubungannya, tapi ini juga ada hubungannya dengan psikologi sebenarnya. Makanya saya bilang tadi ada hubungannya mungkin dengan saraf juga. Kalau bukan saraf sih. Situasi kejiwaannya mungkin ya, situasi kejiwaannya. Karena kalau orang salah, kalau error itu kadang orangnya nggak sadar dia salah. Ya, kalau misalnya kita salah, terus kita kata orang Banjar tuh bejuju gitu tanpa kita tahu kita salah ya gimana? Logical fallacy. Ini ada suatu logik, tapi ternyata salah nih. Ternyata salah. Maknanya iya pasti ada berhubungan dengan makna, tapi saya nggak tahu di bagian mananya gitu. Di bagian mananya. Tapi kalau makna ini digunakan untuk suatu suatu kita mau mempengaruhi orang lain gitu ceritanya ya. Ini makna, kita punya pikiran, punya logik salah, tapi kita mau mempengaruhi orang lain. Itu hubungannya dengan psikologi nanti. Bukan hanya meaning saja, meaning itu toolnya, alatnya untuk mempengaruhi orang lain. Kalau menurut saya sih gitu, logical fallacy itu. Suatu kesalahan, tapi kita nih ngotot bejuju gitu. Ini loh, kayak gini loh. Itu berarti ada intention di balik itu. Intention ya, saya kurang tahu juga intentionnya apa, tapi itu ada hubungannya dengan psikologi. Siapa yang ngomong ya? Syahrul ya? Ya, itu kalau menurut saya logical fallacy itu.
bahasa atau maknanya itu, semantiknya itu dipakai hanya untuk alat saja, alat untuk mempengaruhi. Kalau menurut saya, gimana, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau menurut saya sih gitu. Nggak tahu kalau yang lain nanti. Ini kalau secara secara umum aja, karena dia ngomongin tentang errors in reasoning ya. Ini ada orang berargumen, terus ternyata salah gitu. Orangnya nggak sadar itu salah, tapi atau dia sadar itu juga salah. Cuman dia tetap ngotot, berarti itu ada hubungannya dengan psikologi. Entah apa, entah apa keinginan dia, entah apa motif dia yang melakukan itu, saya nggak tahu. Berarti itu hubungannya nanti dengan psikologi. Oke, that's it. Bisa diterima? Gimana? Bisa diterima? Mungkin ada ide yang lain, logical fallacy? Oke, kalau tidak ada, Oke, kalau tidak ada, gimana? Masih ada pertanyaan? Sorry. Ada pertanyaan masih? Mem. Semantik Ya. itu belajar bahasa isyarat. Semantik ada hubungannya dengan sign sama simbol, ya. Ada hubungannya sama sign sama simbol. Tapi nanti semantik itu juga masih ada yang itu cuma sebagian aja sih sebenarnya, sebagian ininya sebagian dari cabang-cabangnya. Saya nggak ingat itu masuk ke semantik atau enggak, tapi itu memang ada hubungannya juga. Semiotik juga ada. Semiotik itu mempelajari simbol dan makna. Kemungkinan ya masuk ke semantik. Tapi saya kurang tahu juga, ini omongan saya secara umum aja ya. Karena itu juga berhubungan dengan makna, tapi maknanya itu secara simbolis. Jadi enggak makna secara tuturan, tapi pakai simbol dan sign. Oke, ada lagi? Sandi itu termasuk semantik, teman? Sandi semiotik deh kayaknya, masuk semiotik. Saya kurang tahu semiotik itu terpisah dari semantik atau apa. Yang pasti saya pernah dengar kata semiotik, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol, signs, tanda-tanda, kemudian referennya dan makna-maknanya yang muncul dari simbol itu atau dari tanda-tanda itu. Termasuk sandi juga, karena dia kan ada hubungannya dengan semantik, ada hubungannya dengan makna ya. Tapi saya nggak tahu itu bagian terpisah atau bagian dari sorry, bayinya menangisnya, saya nggak bagian dari semantik atau cabang-cabang semantik atau ilmu yang terpisah. Tapi dia ya ada hubungannya dengan makna. Oke, nanti saya cari ya, saya cari tahu dulu, saya catat dulu. Sandi, simbol. Sandi, simbol, signs. Tadi kalau bahasa itu kan non-verbal ya, non-verbal tapi tetap masih ada maknanya. Signs. Semantik. Apa hubungannya sama semantik? Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Oke. Right. Semoga kalian mencatat ya untuk yang hari ini. Semoga mencatat karena minggu ini tidak ada tugas. Minggu ini tidak ada tugas sama sekali. Tapi kemungkinan apa yang saya jelaskan hari ini akan saya masukkan ke dalam UAS-nya. Jadi kalian bisa baca kembali PowerPoint, kemudian ingat kembali apa yang saya jelaskan di dalam situ. Karena mungkin 1 atau 2 soal nanti akan saya keluarkan di UAS ya. 1 atau 2 soal mungkin dari bagian contohnya. Pelajari kembali bagian-bagian contohnya. Nah, di situ yang akan saya gunakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa ditanyakan di WhatsApp ya.